Apa kabar para sahabat semuanya? Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kembali lagi bersama Daviano Channel. Terlihat ada seorang pria sedang mencoba mengakhiri hidupnya dengan melompat ke sungai. Namanya adalah William, usia 27 tahun dan berprofesi sebagai penulis buku. Waktu ingin lompat, William kaget tiba-tiba muncul pria misterius. Pria tersebut lalu menawarkan diri untuk membantu mendorongnya. William di situ menolak sambil mengatakan bahwa bunuh diri adalah hal yang gampang. Dia pasti bisa mati sendiri tanpa perlu dibantu. Sebelum pergi, si pria misterius memberikan kartu namanya jika suatu saat nanti William membutuhkan bantuannya untuk bunuh diri. Setelah pria itu pergi, William pun melanjutkan misi bunuh dirinya. Gara-gara gagal bunuh diri, paginya William pun memutuskan pulang. Setibanya di rumah, William dapat surat dari salah satu kantor penerbit buku. Dalam surat tersebut dikabarkan kalau buku tulisan William tak ada satupun yang diterima. William sangat kesal. Ia mencoba bunuh diri lagi dengan meminum obat-obatan, namun sayang semua obat di rumahnya habis. William benar-benar muak. Ia merasa dunia ini tak adil. Kenapa mau bunuh diri aja susah banget. William masih belum menyerah. Dia mencoba menghirup gas agar mati keracunan, tapi lagi-lagi gas di rumahnya habis. Malam hari, William teringat kartu nama pemberian pria misterius kemarin. Di kartu nama itu tertulis bahwa dia adalah seorang pembunuh bayaran bernama Leslie. Tanpa pikir panjang, William menghubunginya dan membuat janji. Esok hari, mereka berdua bertemu di sebuah kafe. Melihat wujud asli Leslie yang udah tua bangka, William mulai meragukan kemampuan pembunuh bayaran tersebut. Leslie lalu menjelaskan, walaupun udah tua, namun dia adalah pembunuh bayaran senior. Leslie juga mengatakan jika William serius menyewa jasanya, maka apapun yang terjadi nanti, kontrak ini tak akan bisa dibatalkan. William di situ curhat. Sebenarnya sebelumnya dia telah mencoba bunuh diri sebanyak 10 kali. Mulai dari gantung diri, talinya putus. Menyetrumkan dirinya sendiri, malah korslet satu rumah. Minum alkohol dicampur obat-obatan. Memasukkan asap knalpot ke dalam mobil. Bahkan pas nabrakin diri ke mobil yang lagi lewat, ternyata mobilnya mobil ambulan. I was hit by an ambulance and I walked into a main road. Great. Setelah mendengar semua cerita itu, barulah Leslie yakin kalau William memang benar-benar sedang membutuhkan pertolongannya. Pertolongan untuk bunuh diri. Leslie kemudian menunjukkan daftar menu pilihan bagaimana cara mati yang diinginkan. Dari sekian banyak menu, William memilih mati tertabrak truk sambil menyelamatkan anak kecil yang lagi nyebrang jalan. Dengan begitu dia bisa mati sebagai pahlawan. Sayangnya pilihan mati tersebut membutuhkan biaya besar. Leslie lalu menyarankan agar William memilih ditembak dari jauh atau menggunakan sniper. Cara itu lebih efisien karena William akan cepat mati dan tak perlu merasakan sakit. Biaya yang dikeluarkan juga hanya 2.000 pound sterling aja, atau sekitar 38 juta rupiah. Tanpa pikir panjang, William pun setuju. Selesai menandatangani surat kontrak, Leslie menjelaskan bahwa William harus mentransfer uang terlebih dahulu ke rekening kantornya, yaitu kantor Asosiasi Pembunuh Bayaran Inggris. William tak perlu khawatir, uangnya tak akan masuk ke rekening pribadi Leslie sebelum proses bunuh diri ini berhasil. Beberapa waktu kemudian, ketika Leslie sedang bertugas, dia dapat kabar kalau William sudah mentransfer uang pembayarannya. Dan hari pertama misi Leslie untuk membantu William bunuh diri pun dimulai. Seharian penuh, Leslie diam-diam memata-matai William. Tapi di hari pertama itu misinya gagal akibat ketilang polisi gara-gara parkir sembarangan.
Di hari kedua, William dapat telepon dari salah satu editor kantor penerbit buku bernama Ellie. Ellie mengatakan bahwa dia tertarik dengan tulisan William dan berencana membantu menerbitkan bukunya. Ellie juga membuat janji ketemuan besok jam 1 siang di sebuah restoran. William yang tahu kalau Leslie sedang memata-matai di depan rumah pun langsung menghampirinya. William meminta Leslie menunda pembunuhan ini dulu karena besok dia harus menemui penerbit buku. Mau gak mau, Leslie terpaksa menunda padahal dia udah gemes banget mau ngebunuh tuh bocah. Esok hari di restoran, Ellie datang bersama bosnya. Di tengah perbincangan, pulpen Ellie terjatuh. Ketika William ingin mengambilkannya, keesokan harinya saat William sedang menulis buku, mendadak Ellie datang. Ia ke sana ingin menawarkan bantuan menulis buku, namun William menolak karena dia sudah tak punya waktu lagi. William menjelaskan kalau sebenarnya dia telah menyewa jasa pembunuh bayaran dan dalam waktu seminggu ini pembunuh itu akan membunuhnya. William juga memberitahu pelaku penembak bos Ellie kemarin adalah pembunuh bayaran sewaannya yang salah sasaran. Mendengar semua cerita barusan, Ellie kaget. Ia lalu menyuruh William segera menelpon si pembunuh untuk membatalkan kontrak bunuh diri ini. Tapi kebetulan Leslie sudah ada di rumah William. Sorry about that. Waktu sedang membuang mayat orang yang tak sengaja dia tembak tadi, beberapa anggota asosiasi pembunuh bayaran Inggris datang menangkap Leslie. Ia kemudian dibawa menemui bosnya yang bernama Harvey. Di sana Harvey memberitahu bahwa Leslie telah membuat masalah besar karena dia sudah berkali-kali salah membunuh orang. Bahkan saat di restoran kemarin, Leslie justru malah membunuh salah satu anggotanya. Ternyata atasan Ellie kemarin juga adalah anak buah Harvey. Tak hanya itu, kinerja Leslie akhir-akhir ini menurun, bahkan selalu gagal mencapai target kantor. Dengan berat hati, Leslie terpaksa dipensiunkan. Sebelum pergi, Harvey memberikan Leslie penghargaan berupa sebuah jam serta uang pensiun. Melihat hadiah tersebut, Leslie menolak. Meski sudah tua, dia merasa masih sanggup menjalankan pekerjaan ini. Leslie tak mau pensiun dan pergi dari sana. Karena kesal, Harvey lalu memerintahkan anak buahnya yang bernama Ivan untuk membunuh Leslie. Sementara itu, William pergi bersembunyi di rumah Ellie. Mereka berdua saling menceritakan kisah masa kecil mereka masing-masing. Dulu Ellie juga pernah mencoba bunuh diri dan dia berhasil mati suri selama 10 detik. Mendengar cerita Ellie, William semakin penasaran kenapa 10 kali percobaan bunuh dirinya tak pernah berhasil. William mengira mungkin tubuhnya kebal semenjak orang tuanya meninggal. Dulu waktu William kecil sedang membeli es krim bersama kedua orang tuanya, pas lagi jalan mesra-mesraan serasa dunia cuma punya berdua, tiba-tiba mereka ketimpa piano. Sang ayah di situ seperti ingin mengatakan pesan-pesan terakhir untuk anaknya tercinta. Namun ketika William mendekatkan telinga, ayahnya langsung mati. Sejak kejadian itulah, William yakin dia tak bisa mati karena masih penasaran dengan apa yang ayahnya dulu ingin katakan sebelum meninggal. Ellie tak percaya, ia lalu mengajak William bunuh diri bersama, saling menusuk jantung satu sama lain. Sebelum bunuh diri, Ellie mengatakan bahwa sebenarnya masih ada alasan untuk hidup. Tapi bila William terlanjur mati, maka alasan hidup tersebut sudah tak bisa lagi dia temukan. Mendengar ucapan Ellie barusan, kini dia jadi ragu. Setelah merenung, William pun membulatkan tekad. Ia langsung mencium Ellie dan memilih untuk tetap hidup. Di sisi lain, Leslie terlihat sedang curhat dengan istrinya yang bernama Penny. Leslie mengatakan kalau pekerjaan sebagai pembunuh bayaran ini adalah jati dirinya.
Ia kecewa cuma gara-gara tak bisa memenuhi target kantor aja Harvey sampai tega menyuruhnya pensiun. Sebagai seorang istri, Penny pun mendukung sang suami. Ia menyuruh Leslie membuktikan pada bosnya bahwa dia bisa membunuh lebih banyak orang dan mencapai target bulanan kantor. Keesokan harinya, sebelum pergi membunuh William, Penny memberikan suaminya sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Leslie kemudian memeriksa berkas-berkas milik atasan Ellie, korban salah tembaknya kemarin. Dari berkas tersebut, dia menemukan alamat serta latar belakang Ellie. Leslie yakin William pasti sekarang sedang berada di sana, lalu segera berangkat. Tak lama setelah Leslie pergi, Ivan, yaitu anak buah Harvey yang ditugaskan membunuh Leslie, diam-diam masuk lewat pintu belakang. Sayangnya, dia tak menemukan Leslie dimanapun. Tapi di situ Ivan melihat suatu alamat tujuan kemana Leslie pergi. Sementara di tempat lain, Ellie mengajak William menghirup udara segar di perbukitan agar perasaan mereka lebih tenang. Waktu pulang, ternyata Leslie sudah menunggu. William kemudian mengatakan kalau sekarang dia telah berubah pikiran. Dia tak ingin mati lagi. Namun Leslie menjelaskan bahwa semua sudah terlambat. Kontrak tetaplah kontrak. Apapun yang terjadi, Leslie harus membunuh William. Saat Ellie datang, dia kaget melihat Leslie ada di sana. William lalu memohon agar Leslie tak membunuh Ellie sambil meyakinkan kalau Ellie pasti tak akan membocorkan pembunuhan ini pada siapa-siapa. Mendengar itu, si Ellie malah bilang kalau dia bakalan lapor polisi. Melihat mereka berdebat, Leslie pun memutuskan untuk membunuh tuh bocah berdua sekaligus. Ketika ingin menembak, Ivan datang menembak Leslie duluan. Ivan lalu memberikan pistol Leslie ke William dan menyuruhnya bunuh diri sendiri dengan cara menembakkan pistol ke mulutnya sambil mengancam jika William menolak maka dia akan membunuh Ellie. William di situ bingung kenapa bukan si Ivan aja yang ngebunuh dia. Ivan menjelaskan dia tak bisa membunuh William karena itu adalah tugas Leslie. Sekarang Leslie sudah mati, maka William harus bunuh diri sendiri. Di saat William ingin menembak mulutnya, tiba-tiba ternyata Leslie masih hidup. Dia tadi cuma ketembak telinganya aja. Setelah membunuh Ivan, Leslie melanjutkan tujuan utamanya, yaitu membunuh William. Ellie yang marah kemudian merebut pistol dari tangan William dan menodongkannya ke arah Leslie. Seketika Ellie dapat ide, bagaimana bila Leslie mengubah kontrak William menjadi atas nama Ivan. Jadi seakan-akan Ivan sedang frustasi lalu membuat kontrak dengan Leslie untuk membantunya bunuh diri. Dalam kontrak tersebut mereka bisa memalsukan tanda tangan Ivan, sedangkan uang pembayarannya Leslie bisa mengambil dari uang kontrak William sebelumnya. Dengan begitu target kantor Leslie bisa tercapai dan William bisa tetap hidup. Mendengar ide Ellie barusan, Leslie pun setuju. Mereka bertiga kemudian membuang mayat Ivan demi menghilangkan bukti. Beberapa waktu berlalu, di rumah ketika Leslie sedang makan malam, mendadak Harvey datang. Ia kesana karena ingin menanyakan kenapa Leslie belum mati padahal dia sudah menyuruh Ivan membunuhnya. Leslie bercerita bahwa Ivan kemarin justru meminta bantuannya untuk bunuh diri akibat frustasi dengan sikap Harvey yang selalu menyuruhnya tanpa pernah diberikan waktu libur. Saat tahu Ivan telah tewas, Harvey muak. Kenapa Leslie tetap menolak pensiun padahal dia udah tua bangka? Di tengah perdebatan, Penny mencoba mengalihkan perhatian. Sebagai seorang istri, dia sangat mengerti perasaan suaminya. Penny menjelaskan kalau pekerjaan sebagai pembunuh bayaran ini adalah jati diri Leslie. Harvey tak perlu khawatir. Mereka berdua sudah sama-sama sepakat untuk pensiun tahun depan, kemudian pergi liburan menikmati masa tua bersama. Mendengar penjelasan Penny, Harvey berubah pikiran. Ia memutuskan mengizinkan Leslie mengabdi sebagai pembunuh bayaran 1 tahun lagi. Keesokan harinya, ketika William dan Ellie jalan-jalan berduaan, William melihat ada segerombolan anak bermain di pinggir jalan. Waktu sedang bercanda, bola mereka tak sengaja terlempar ke jalan. Beruntung William masih selamat.
Sambil menunggu ambulan datang, ia di situ merenungkan semua perjalanan hidupnya selama ini. Kini William sadar, hidup memang penuh masalah dan kadang terasa tak adil. Namun di saat bersamaan, hidup juga penuh dengan keindahan yang sayang untuk dilewatkan. Film pun berakhir. Input